Halo Sobat Wirausaha Muda, selamat datang di podcast Ruang Wirausaha. Ngobrol santai tapi penuh makna tentang hal-hal yang bantu kita untuk berkembang. Pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang bisa dibilang relate dengan dunia anak muda masa sekarang. Kita akan membahas tentang langkah sederhana duit dan komunikasi yang tepat berubah menjadi peluang usaha. Tentunya bersama saya Ariwe dan rekan saya Juwita. Sobat Wirausaha Muda, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Pusat Studi Undiknas Denpasar, Bapak Dr. Inyoma Sudana SE MIKOM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi adik-adik, luar biasa. Selamat datang di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Astungkar baik, walaupun hujan rintik-rintik, tapi itu lebih membuat kita semangat karena semua itu adalah berkah. Pada podcast kali ini, bisakah Bapak berbagi informasi dan tips mengenai bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana cara mengubah duit supaya bisa menjadi duit? Baik, ini sebenarnya luar biasa. Ini karena saya podcastnya di SMK, tentu sebuah hal yang menarik sebenarnya. Mungkin sebelum saya berbicara tentang duit sampai menjadi duit, mungkin kita melihat secara global atau secara nasional. Karena berbicara pada substansi 2045 itu adalah bagian dari bonus demografi. Artinya di saat berbicara bonus demografi, di mana data menunjukkan lebih didominasi oleh usia anak-anak pada kelompok generasi Z maupun milenial. Artinya ini sebagai kelompok yang usia anak yang sangat produktif. Mengapa itu tidak dimanfaatkan? Terus selanjutnya juga kita pahami di saat berbicara pada substansi UMKM, ini sebenarnya ruang yang paling dominan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun secara nasional. Itu sudah terbukti di masa COVID itu luar biasa. Siapa yang mampu memberikan kontribusi, khususnya Bali maupun Indonesia, di tengah terpuruknya perekonomian bangsa? Salah satunya adalah UMKM. Tapi yang paling dominan siapa? Dia itulah yang mampu membaca peluang dan adaptif terhadap teknologi. Gitu kan? Ya. Nah, terus selanjutnya berbicara pada substansi, duit menjadi duit. Artinya kalau kita ambil sepenggal-penggal, duit itu apa yang akan kita kerjakan? Apa yang harus kita eksekusi? Untuk nilai akhirnya adalah mendapatkan uang. Artinya ide ini kalau tidak diimplementasikan secara aksi nyata, tentu tidak mungkin bisa mendapatkan uang. Artinya inilah di saat berbicara pada duit menjadi duit, artinya apapun gagasan, apapun ide yang Anda miliki sebagai kekuatan, tentu itu harus dieksekusi, harus lakukan, jangan menunggu hari esok gitu. Karena apa yang Anda lakukan hari ini adalah itu merupakan masa depan untuk menghasilkan duit. Cuma kembali lagi, culture kita itu suatu hal yang menarik sebenarnya. Karena kita berbicara pada substansi eksekusi, culture kita di orang Bali selalu dipenuhi oleh rasa ketidakpercayaan terhadap diri kita. Itu salah satunya. Terus yang kedua, takut akan mengalami sebuah kegagalan. Karena jangan lupa di saat berbicara pada substansi pengembangan bisnis, kalau tidak berani mencoba, saya yakin tidak bakalan tahu di mana letak kegagalannya. Karena sebuah investasi tidak mungkin selalu akan bersifat mendapatkan hasil. Tapi di balik kegagalan itu menjadi sebuah evaluasi sehingga mampu berkelanjutan. Mungkin itu.
Oh ya, kalau boleh jujur, Bapak lebih deg-degan yang mana? Bicara di depan ribuan orang atau bicara dengan klien yang galak? Kalau saya karena orang basic saya komunikasi, sehingga saya biasa tidak ada rasa untuk nervous terkait dengan interaksi yang saya bangun terhadap siapapun. Cuma konsep saya hanya satu, lebih banyak mendengar dan tidak boleh mendominasi. Menurut pandangan Bapak, apa maksud dari konsep do it dalam dunia wirausaha? Tentu di saat berbicara pada konsep do it itu adalah bagaimana mengimplementasikan ide yang adik-adik miliki untuk mewujud nyatakan menjadi sebuah pendapatan. Itu sebagai konsepnya. Karena saya tertarik di saat berbicara SMK, karena saya kemarin sempat googling juga terkait dengan SMK 1 Mas Ubud ini. Ternyata makanya saya sempat discuss. Selama ini saya melihat sebuah SMK pasti berdiri sendiri dari aspek rumpun keilmuannya. Kalau tidak dia berbicara pada aspek SMK berbasis eksak, pasti sosial murni. Tapi di SMK 1 Ubud ini saya lihat adalah perpaduan dua keilmuan antara eksak dan sosial. Artinya itu menjadi kekuatan gitu. Kekuatan yang luar biasa. Artinya segala aspek peluang secara global itu mampu dimasukkan ke dalam kurikulum maupun program studi terkait dengan SMK ini. Sehingga itu sebenarnya penting untuk dilakukan gitu. Sehingga mampu mengimplementasikan, membaca peluang untuk adik-adik melakukan sebagai eksekutor. Karena ingat, di saat berbicara di SMK itu luar biasa. Di SMA saya yakin adik-adik tidak mendapatkan yang namanya pengetahuan berbasis kompetensi. Tapi kalau di sini adalah itu bekal adik-adik, soft skill adik itu. Artinya di saat studi pun, di saat sekolah pun adik sebenarnya sudah bisa untuk melakukan atau menghasilkan duit. Cuma sejauh mana keberanian adik atau membaca peluang itu untuk mampu mengeksekusi untuk menjadikan uang, gitu aja. Berarti untuk memulai sesuatu itu kita perlu keberanian ya Pak ya. Di samping keberanian harus membaca pasar. Karena keberanian saja tanpa melihat pada potensi pasar itu juga mustahil. Contoh paling sederhana, di saat adik misalkan senang makan pisang goreng, adik akan memaksakan menjual produk pisang goreng itu walaupun enak terhadap di pasar. Malahan pasar itu bukan menghendaki pisang goreng, tapi yang dihendaki apa? Tahu goreng. Artinya di sini ya fungsi adik melakukan FS, file study, untuk membaca ruang atau pasar seperti apa sih yang diminati. Itulah yang adik harus lakukan sesederhana mungkin, sehingga lakukan ide itu, eksekusi ide itu, terus jaga kualitas dengan produk yang luar biasa. Saya yakin akan mampu masukkan duit. Dalam penerapan konsep do it atau mengeksekusi ide langsung nih Bapak, menurut pandangan Bapak sendiri, seberapa besar peran komunikasi dapat merubah agar usaha bisa berjalan dengan baik? Baik, mungkin secara konseptual adik-adik harus pahami kegagalan suatu usaha adalah ada di komunikasi. Ya. Itu yang terpenting. Saya balik sekarang. Sehingga pemahaman komunikasi itu penting. Komunikasi ini sebagai media. Karena media apa? Penyampaian pesan terhadap customer, penyampaian pesan terhadap khalayak. Dan pesan itu isinya bagaimana meyakinkan, membangun trust. Terus apa yang dimiliki itu sampaikan dengan tuntas. Antara wacana dengan realita harus seimbang. Artinya komitmen kan? Kalau itu yang sudah lakukan, saya yakin akan berbeda. Dan jangan lupa juga di saat berbicara komunikasi itu penting dievaluasi. Apakah komunikasi itu sudah sudut pandang dia sudah sampai atau tidak?
Dan yang selanjutnya berikan ruang untuk yang mendengar atau audien untuk melakukan feedback. Sehingga komunikasi itu menjadi dua arah. Sehingga Anda bisa melakukan evaluasi, strategi komunikasi sudah tepat atau tidak. Kalau belum, mungkin itu bagian dari evaluasi yang harus dilakukan. Kalau sudah, tinggal dipertahankan, dilanjutkan, dan inovatif. Itu kan? Iya. Dari komunikasi juga kan kunci dari segalanya ya Bapak Betul. ya. Nah, menurut Bapak bentuk-bentuk komunikasi apa saja yang perlu dikuasai oleh wirausaha agar bisa menyampaikan dengan baik dan efektif kepada pasar? Gitu. Yang pertama, mungkin pada aspek saya sebelum podcast, saya pasti akan melihat pada substansi karakter kedua pos. Artinya itu yang harus dilakukan. Kenali dulu lawan bicara Anda. Pahami dia seperti apa. Terus yang kedua, jangan apatis terhadap berbagai masukan. Lebih banyak mendengar, baru kita feedback. Terus komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai media. Ini saya lakukan. Sehingga komunikasi tidak ada batasan, tidak ada ruang yang betul-betul ini. Tapi komunikasi itu suatu hal yang bebas, tapi harus santun gitu. Nah ini harus dipahami gitu. Biar tidak bablas. Karena dalam komunikasi juga ada etika. Etika komunikasi itu mampu menghasilkan komunikasi yang efektif dan komunikasi yang nyaman. Kadang-kala ada antara si A dan si B, belum tentu nyaman komunikasinya. Tapi di saat Anda masuk ke ruang itu akan berbeda. Itulah. Artinya di saat saudara menjadi komunikator yang bagus, tentu akan berbeda hasilnya. Sehingga begitu juga para pengusaha. Pengusaha itu harus memang betul-betul mampu mengemas dirinya. Pesan yang menarik tentu mampu meyakinkan orang dari sisi komunikasi. Bagaimana cara mengemasnya? Sehingga betul-betul yang lawan komunikasi Anda itu merasa memiliki pengaruh yang luar biasa. Pesan yang Anda sampaikan mampu memikat pada lawan bicara Anda. Itu sebenarnya. Setelah kita mengetahui berbagai bentuk komunikasi yang perlu dikuasai oleh seorang wirausaha, tentu yang tak kalah pentingnya itu adalah penerapannya. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif agar terus berkelanjutan? Yang pertama adalah di saat kita berbicara pada substansi mendengar dan memberikan ruang terhadap lawan bicara kita, artinya yang paling efektif itu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu penting. Terus yang kedua, selalu menghargai lawan komunikasi. Selanjutnya juga pada aspek komunikasi tentu berbicara pada media-media komunikasi, kemasan komunikasi, karena kadang-kala pesan komunikasi juga mempengaruhi pada suatu hal yang fatal gitu. Sehingga kalau semua hal itu kita lakukan dengan baik, tentu akan menjadi sangat luar biasa. Artinya di saat orang berbicara, yang lainnya itu mampu mendengar, terus menyimak dengan baik, dan diingat komunikasinya, itu akan luar biasa. Sehingga marketer yang sukses adalah marketer yang mampu mengelola komunikasi secara efektif, sehingga memberikan feedback terhadap customer. Itu sebenarnya. Seperti yang kita ketahui sekarang nih Bapak, komunikasi menjadi suatu kendala bagi anak muda. Mereka menganggap bahwa komunikasi merupakan ketakutan terbesar. Nah, bagaimana cara atau solusi untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut? Kalau saya
memaknai sebenarnya tidak perlu takut terhadap komunikasi. Dan ruang komunikasi ini kan ruang yang memang betul-betul ruang yang bebas, tapi ada etika yang dibangun. Itu yang perlu diingat. Terus sama seperti contoh paling sederhana, di saat saya komunikasi dengan kedua adik-adik ini, tentu saya akan adaptif terhadap bagaimana sih ruang komunikasi pada anak seusia ini gitu. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Terus yang kedua, selain itu juga komunikator harus memiliki kepercayaan terhadap dirinya. Tapi jangan terlalu percaya diri gitu. Sangat berbahaya. Kalau percaya pada dirinya akan berbeda dengan percaya diri. Tapi kalau percaya pada dirinya, lebih dominan pada aspek internal. Itu mengelola internal, bagaimana pada substansi kekuatan yang ada di diri kita, itu yang jadikan kekuatan. Tapi pada saat betul-betul kita mau di publik, karena ini kaitan eksternal, di sana adik bisa menerapkan pada aspek percaya diri. Tapi di saat berbicara percaya diri apa? Performan harus ditampilkan, gaya komunikasi harus mengikuti tren. Karena saya akan berbeda cara mengemas komunikasi dengan adik seusia adik dengan para politikus akan berbeda. Kalau bahasa politik kan harus berbeda kemasannya. Tapi di saat mengemas komunikasi pada generasi Z, itu saya harus mampu bagaimana masuk ke dalam ranah komunikasi itu gitu. Berarti kita harus mengenal lawan bicara kita dulu, Pak ya, biar bisa kita dan percaya diri. Iya. Percaya pada diri kita. Itu. Dan selanjutnya untuk anak muda atau para pemula yang sebenarnya sudah mempunyai ide usaha, tapi masih ragu untuk memulai, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka lebih percaya diri dan berani untuk melangkah? Pesan saya hanya jangan pernah takut gagal. Eksekusi ide itu dengan baik. Dengan baik dalam artian apa? Sudah melakukan uji pasar. Terus karena ide yang kita lakukan, next time pasti akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil itu apa? Duit. Itulah. Kelola dengan baik. Tentu selanjutnya harus lakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bagian dari untuk mengelola dan mengatur apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekuatan. Sehingga di sana akan bisa untuk meningkatkan pada aspek kualitas segala aspek. Kualitas produk, kualitas komunikasi, kualitas kepuasan dan sebagainya di sana. Sehingga seperti pernyataan saya tadi sebenarnya, kegagalan orang kita, orang Bali ada di culture, takut untuk mengeksekusi segala hal, tidak memiliki kepercayaan diri. Terus yang kedua adalah barisan ini luar biasa, karena dipandang sebelum kita mengeksekusi sama seperti memiliki ide, tapi di saat discuss terhadap orang tua dan sebagainya, di saat orang tua bukan memotivasi, apa yang terjadi? Ragu. Keraguan kan? Iya. Dan ini mengeksekusi. Ya. Tidak, makanya ruang diskus itu penting terhadap orang yang memiliki pemahaman sama maupun yang sudah memiliki pengalaman storytellingnya kita dapatkan. Itu bagiannya. Sehingga mampu kita lakukan untuk mengeksekusi. Kelemahan kita kan hanya sana. Sebenarnya peluang luar biasa. Jangan kan paling sederhana jual pisang goreng itu malam hari, coba hitung. Berapa orang sih orang lokal yang berwirausaha untuk itu?
Banyak sih Pak. Banyak. Ya banyak. Tapi kalau di kota berbeda. Itu didominasi oleh pendatang, bukan orang lokal. Itu ruang ekonomi sebenarnya yang paling efektif itu. Modal rendah, pekerjaan yang tidak begitu berat, tapi berkelanjutan dia. Karena konsepnya kalau tetua dulu bilang menjual makanan dengan kualitas yang bagus tidak bakalan pernah rugi. Karena dari makanan itu akan segala hal bisa masuk. Dari mereka yang konsumsi juga dari sana, sehingga mereka tidak buat kan. Dan pendapatannya pun untuk biaya masak tidak mengambil pos tersendiri, tapi sudah masuk sana. Di balik itu mendapatkan value. Itu sebenarnya. Berarti kita itu jangan takut untuk mencoba, berarti Iya. yang kuncinya ya. Tapi ingat, selain jangan takut mencoba, jangan terlalu percaya diri dalam artian lakukan survei pasar terlebih dulu. Itu pesan saya. Itu paling Gitu. penting ya. Iya. Makanya tingkat keberhasilan itu sangat ditentukan oleh itu. Baru berbicara pada substansi, produk itu dikemas, dicoba, dibuat. Jangan lupa juga kita akan melakukan ya tester lah terhadap beberapa teman terdekat paling tidak. Karena itu akan menjadi opinion leader Anda. Itu. Opinion leader dalam aspek apa? Marketer meyakinkan pada produk itu enak. Sehingga promosi mood by mood itu akan jalan. Di samping juga mempergunakan berbagai media lainnya, media online. Itu. Makanya COVID itu merubah. Siapa yang paling bisa bergerak? Orang yang adaptif terhadap teknologi. Dia menjual kemasan, dibuat, dipakai media online, dikemas dengan baik, laku kan? Laku Pak. Laku kan? Iya. Dan sampai sekarang pun berubah. Sehingga pandemi itu merubah mindset dari konvensional menjadi online. Itu ruangnya harus diambil gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana tips, kan sekarang generasi muda itu sangatlah labil Bapak ya. Kalau ada masukan-masukan dari orang lain itu jadinya kita ragu untuk menuangkan ide kita, mengkomunikasikan ide kita. Kalau boleh tahu bagaimana solusi untuk menghadapi hal tersebut? Sebenarnya saya kurang setuju di saat berbicara generasi muda ragu. Malah generasi muda sekarang itu sangat cerdas. Karena berbagai informasi mereka dapat ambil atau peroleh dari berbagai media. Cuma bagaimana meyakinkan itu. Sehingga di sini perannya. Perannya tentu di saat discuss itu adalah harus discuss terhadap orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman yang terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi. Kalau berbicara terhadap UMKM, tentu orang yang itu pengetahuan dan pemahaman yang bagus terhadap UMKM Anda ajak discuss. Kalau beda gininya, tentu dia akan tidak mampu memberikan solusi, tidak mampu memberikan motivasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda semakin tidak percaya diri. Jadinya idenya dikubur saja Pak ya. Makanya teman discuss itu penting dalam kehidupan. Salah kamu mencari teman discuss, yang terjadi apa? Berbagai informasi bocor dan sifatnya adalah negatif, sehingga provokatif gitu ya. Bukan provokatif yang positif, tapi provokatif yang negatif. Terima kasih ya Bapak sudah berbagi Baik. informasi dan tips bagi para wirausaha muda untuk mencoba memulai usaha melalui komunikasi dan do it supaya bisa menghasilkan pendapatan. Wah, tidak terasa nih Sobat Wirausaha Muda, kita sudah berada pada penghujung podcast pada episode kali ini. Sangat senang sekali bisa berbincang-bincang bersama Bapak, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang pasti di tengah-tengah kesibukannya Bapak ya, untuk berbagi informasi dan tips bersama kami di sini. Baik, terima kasih juga. Tetap semangat. Saya harap adik-adik di SMK 1 Mas Ubud ini mampu menjadi entrepreneur. Karena itu harapan pemerintah juga kan. Iya. Bukan mencari pekerjaan, tapi mampu menghasilkan pekerjaan. Itu harapan saya.
Sobat Wirausaha Muda, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal penting. Berani do it itu nyali, tapi komunikasilah yang menjadikannya do it. Dengan cara menyampaikan ide secara jelas, membangun kepercayaan dan tetap konsisten, do it bukan hanya sekedar aksi, tapi bisa benar-benar menjadi do it. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini, dan jangan lupa satu hal penting. Mulai dari sekarang, lakukan, komunikasikan, dan wujudkan ide terbaikmu. Bersama saya Juwita dan rekan Saya Aiwe. dan narasumber kita pada podcast kali ini, Bapak Inyoman Sudana, kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.